Shalom. Tema kita kali ini adalah peran seorang bapa dalam ibadah. Saudara, hidup adalah sebuah pilihan. Dan segala sesuatu di dalamnya juga merupakan pengambilan keputusan. Sebagaimana kita melangkah dengan kaki kita, setiap detik kita melangkah dengan hidup kita, dengan diri kita seutuhnya, kita menjejakkan kaki tidak hanya dalam pemahaman ruang dan waktu, tapi juga di dalam dimensi situasi. Apakah kita akan menguasai situasi itu, atau akankah kita kehilangan kekuatan kita untuk memilih? Saudara, hidup memang selalu diperhadapkan dengan option atau pilihan. Bahkan mulai dari bangun tidur di pagi hari, mau terus tidur atau bangun berangkat kerja atau berangkat kuliah, mau makan sop atau soto, setiap pilihan mengandung konsekuensi atau akibat. Saudara, ada pilihan yang konsekuensinya berdampak kecil dan ada yang besar bahkan kekekalan. Nah saudara, kali ini kita akan belajar dari seorang bapak yang bernama Yosua. Dia adalah pengganti Nabi Musa yang dipercayakan oleh Allah sebagai pemimpin umat Israel untuk menuju ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Allah sejak Abraham, puji Tuhan. Nah saudara, sejarah umat Israel jelas mengisahkan tindakan-tindakan Tuhan yang terkait erat dengan umatnya. Lalu Yosua melihat Tuhan begitu jelas di dalam sejarah bangsa Israel, sehingga dia mampu memberi respon, memberikan tanggapan yang sungguh-sungguh tepat. Yosua memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan, bahkan jika seluruh umat Israel memilih meninggalkan Tuhan. Nah saudara, dalam Yosua 24 ayat 15 mengatakan demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, di hadapan seluruh umat Israel, Yosua membuat suatu pengakuan yang sangat penting, yaitu bahwa ia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan. Pengakuan Yosua sebagai seorang bapa memberi efek atau dampak bukan saja bagi seisi rumahnya, tapi juga bagi bangsa Israel. Bukan saja seisi rumahnya beribadah kepada Tuhan, tapi seperti ditegaskan dalam Yosua 24 ayat 31 bahwa orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Nah, mengapa bisa terjadi demikian, saudara? Mengapa orang Israel beribadah kepada Tuhan hanya sepanjang zaman Yosua? Kami percaya penyebabnya adalah karena ada kuasa di dalam pengakuan seorang bapa yang bernama Yosua. Yosua bukan hanya bapa bagi seisi rumahnya, tapi juga bapa bagi bangsa Israel. Mengapa ada kuasa di dalam pengakuan seorang bapa, saudara? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan hanya melihat seorang bapa. Ketika mulut seorang bapa mengucapkan suatu pengakuan, maka Tuhan memandangnya sebagai pengakuan seisi rumahnya. Walaupun mungkin ada anak-anak di dalam rumahnya yang memberontak dan tidak mengikut Tuhan, maka cepat atau lambat karena kuasa pengakuan itu, anak-anak yang memberontak akan ditaklukkan oleh kuasa Tuhan. Saudara, Alkitab menegaskan bahwa keselamatan itu separohnya adalah soal mulut yang mengaku, dan separohnya lagi soal hati yang percaya. Itu dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Memang jika mulut mengaku tapi hati tidak percaya, itu tidak ada artinya.
Tapi yang kita bicarakan adalah pengakuan seorang bapa yang lahir dari hati yang beribadah kepada Tuhan. Saudara, saat ini harus kita akui di dalam kebanyakan keluarga-keluarga Kristen, nampaknya seorang ibu yang lebih rohani daripada seorang bapa. Tetapi bagaimanapun juga Alkitab itu menegaskan bahwa pengakuan seorang bapa sebagai kepala, sebagai imam akan membawa dampak positif bagi seisi rumahnya. Setiap kita yang melatih mata iman untuk melihat karya Tuhan dalam sejarah hidup umatnya, pasti akan memilih sikap Yosua yang tidak terpengaruh arus zaman dan sikap teman-temannya. Kehadiran Allah dalam hidup Yosua nampak sungguh nyata. Sehingga kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Dia sudah sedang dan akan terus menghidupkan kita agar kita tetap setia kepadanya. Shalom, Tuhan memberkati.